Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan eh, diskusi kita tentang metode penelitian. Pada kali ini, saya akan ceritakan tentang bagaimana dan kemana kerangka berpikir itu harus dibangun. Baik, pertama kita lihat tentang definisi kerangka berpikir. Kerangka berpikir menurut Sugiono artinya adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Ingat ada beberapa hal yang tak bold di situ. Ada model konseptual, ada teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah. Jadi masalah harus didefinisikan dahulu sebelumnya, sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan berikut yang lalu. Selanjutnya biar nggak nggambiar, maka ini saya kasih beberapa contoh dari kerangka berpikir. Jadi misalkan ini ada satu penelitian tentang pemakaian media pembelajaran bagi anak SD XYZ. Nah, pada start awal itu guru belum menggunakan alat peraga yang digunakan untuk menjelaskan satu proses pembelajaran. Nah, dianggap itu sebagai titik nolnya, itu dianggap sebagai kondisi awal dan pada posisi itu dianggap prestasi siswanya itu pada tataran yang rendah. Nah, selanjutnya dilakukan satu tindakan yang di penelitian nanti akan dilakukan stimulasi. Guru menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. Kemudian dibagi bagaimana kalau itu dilakukan di kelompok dan bagaimana itu dilakukan secara individual alat peraganya. Nah, itu kira-kira stimulus yang diberikan oleh peneliti pada penelitiannya. Nah, selanjutnya dari sana itu dilakukan penelitian terhadap dampaknya. Apakah berdampak positif atau negatif atau sama saja. Nah, itu digambarkan kerangka berpikirnya sebagaimana gambaran yang ditulis di sini. Jadi ini adalah kerangka berpikir. Kembali lagi kerangka berpikir itu melihat secara drone gitu ya kondisi di lapangan bagaimana dari awal hingga ujung akhirnya. Ini ada contoh lagi yang tak bawa ini tentang teknologi informasi. Jadi rumusan masalahnya sudah dilakukan. Jadi rumusan masalah pada konteks kali ini disampaikan karena memang rumusan masalah harus ditulis supaya jelas tidak bergeser, maka ini ditulis. Rumusan masalah adalah bagaimana cara membangun sebuah sistem informasi penjualan oli berbasis web pada PT Sadikon bla 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 bla. Disampaikan di sana. Kemudian disampaikan juga metode yang digunakan adalah metode waterfall. Jadi dalam pengembangan sistem informasi kan ada pendekatan waterfall atau dari atas ke bawah secara serial. Kemudian ada metode pengembangan sistem berbasis pada V. Kemudian ada lagi yang berbasis pada spiral, metode spiral, dan ada lagi yang rapid application development. Nah, tentang itu nanti adik-adik harus mempelajari karena dari udah semester akhir harusnya pendekatan itu adik-adik kuasai karena pada sebentar lagi adik-adik harus mengambil mata kuliah skripsi atau tugas akhir. Jadi kalau kita membangun suatu sistem pasti kita harus pakai metode diantaranya itu tadi. Yang paling sederhana, yang lazim dan paling lama itu ya
metode waterfall. Nah, waterfall itu apakah efektif dan sebagainya itu pembahasan terpisah yang nanti harus dikaji ketika pilihan itu dilakukan. Kemudian pengembangan softwarenya pakai mode waterfall modeling dan analisisnya ini analisisnya dilakukan dengan kebutuhan data perhitungan metode perbandingan eksponensial. Kemudian metode perancangannya menggunakan metode Unified Modeling Language atau UML menggunakan user interface. Jadi ini terminologi pemrograman berbasis web kalau nggak salah. Dan ini harus ada dikuasai. Kemudian implementasi softwarenya setelah itu dikembangkan nantinya dan bahasa pemrograman pakai PHP, database-nya pakai MySQL. Ini juga lazim digunakan dan relatif paling gampang dilakukan. Kemudian setelah dikembangkan maka dilakukan tahapan berikutnya adalah uji hasil. Uji hasil dilakukan dalam bentuk sistem informasi penjualan oli berbasis web pada Sadikun Niaga Masraya Cibitung. Nah, bagaimana uji hasilnya? Tentu kalau kita ingin tahu lebih jauh ya kita harus melihat eksekusi dari kerangka berpikir itu dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk skripsi yang bersangkutan. Oke, itu sedikit tentang kerangka berpikir. Selanjutnya bagaimana kerangka berpikir itu diproses gitu ya. Jadi untuk membuat kerangka berpikir ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Sugiono. Pertama, hubungan antar variabel independen dan kerangka berpikir itu merupakan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ingat di mata kuliah sebelumnya ada variabel independen dan variabel dependen. Termasuk diantaranya adalah variabel moderating dan intervening. Apabila disebutkan dalam teori dan hipotesisnya. Nah, kalau adik-adik belum kenal atau tidak memasuki secara khusus tentang variabel moderating dan intervening, ya nggak usah. Pakai yang gampang aja. Yang penting cepat lulus, ya kan? Ya. Biar segera bisa nikah dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Kemudian kerangka berpikir harus menjadi relasi di atas selanjutnya dirumuskan. Jadi setelah hubungan variabel itu ditentukan, maka harus dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian. Opo kuwi paradigma penelitian? Angel wis. Nanti contohnya aja lah. Tapi ini harus tak sampaikan. Kemudian jelaskan argumentasi terhadap besaran variabel. Variabelnya menggunakan besarannya berapa. Wis aku nyatet doang aja, terserah nanti implementasinya gitu. Adik-adik pada saat praktek nanti. Selanjutnya dikomparasikan, hubungan ditetapkan, disampaikan dalam hipotesis. Ujungnya selalu bicara nanti di hipotesisnya. Hipotesisnya bagaimana? Nanti di video yang ketiga tak berikan beberapa contoh. Insya Allah. Kemudian kelima, pastikan penguasaan teori ilmiah sebagai dasar argumentasi dalam penyusunan kerangka berpikir yang ujungnya membuahkan suatu hipotesis. Bisa tunggal, bisa double, bisa yang lain. Oke. Dan yang keenam, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari teori yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Oke, kemudian tak lanjutkan ke materi proses penyusunan kerangka berpikir. Ini tak kasih gambaran dari Sugiono, kira-kira ini langkahnya. Pertama, tentukan variabel X, Y, Z-nya, tadi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian, kalau sudah tahu variabelnya X, Y, Z, uprek itu. Variabel X itu misalkan kecepatan atau bahasa pemrograman PHP misalkan, ya oprek itu tentang atau tadi
dalam kasus tadi misalkan pakai metode waterfall misalnya. Cari teori tentang waterfall, buku-buku dan hasil penelitian tentang waterfall yang langkah pertama. Kemudian cari deskripsi teorinya dan hasil penelitian tentang waterfall tadi. Kemudian lakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian. Jadi gabungkan antara buku teori waterfall dengan hasil penelitian yang sudah adik-adik kumpulkan. Kemudian analisis komparatif terhadap teori-teori dan hasil penelitian yang telah diambil. Jadi jangan cukup satu, harus membandingkan dengan 2 atau 3 supaya kamu yakin bahwa teori waterfall yang mbok kuasai atau mbok pelajari itu benar gitu ya, nggak salah paham gitu. Demikian juga nanti variabel Y-nya dan variabel Z-nya. Misalkan tadi waterfall, terus kemudian ada PHP, kemudian variabel Z-nya ada MySQL dan sebagainya. Itu oprek dulu teorinya dan oprek juga penelitian yang sudah dilakukan sehingga adik-adik benar-benar firm terhadap masalah itu. Nah, selanjutnya dilakukan sintesa atau kesimpulan teori dan hipotesis. Nah, ini masing-masing variabel X dilakukan, variabel Y dilakukan, variabel Z juga dilakukan. Nah, selesai dari setelah sintesa kesimpulan dilakukan, maka kasih gambar gede ini, sintesa digabung menjadi satu kerangka berpikir. Nah, ini lagi-lagi tadi kan teorinya bagaimana proses menyusun kerangka berpikir ini baru saat ini kita masuk ke kerangka berpikir. Karena itu potret besarnya pandangan masalah dari sudut drone, dari sudut atas. Nah, selanjutnya dari kerangka berpikir ini dilanjutkan ke perumusan hipotesis. Jadi hipotesis itu udah hampir final. Lagi-lagi adik-adik harus perlu melihat hipotesis itu apa. Nanti kita cerita kita teorinya dulu deh, kita ambil dulu. Nah, ini kira-kira peta besarnya. Kemudian saya coba ulang proses penyusunan kerangka berpikir tahap demi tahap. Tolong ini diperhatikan supaya lebih gampang nanti implementasinya. Oke, pertama adalah menetapkan variabel yang diteliti. Sekali lagi, menetapkan variabel yang diteliti. X, Y, Z-nya tadi harus ditetapkan dulu sebelum kamu geser yang lain. Karena satu geser, ganti variabel urusannya panjang. Jadi pastikan dulu variabel yang diteliti sudah firm, syukur itu sudah dikonfirmasi ke dosen pembimbing nantinya. Kemudian, nah makanya ini ketika variabel sudah diteliti, baca buku dan hasil penelitian tentang variabel itu. Masing-masing variabel dicari landasan referensinya dan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, oleh karena itu variabel harus dipastikan dulu sebelum lari ke sini. Kalau ke sini ternyata variabelnya ganti ya dimulai lagi lah membaca buku dan hasil penelitian. Kemudian dilanjutkan ke deskripsi teori dan hasil penelitian. Mulai menulis. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu untuk menulis. Karena kalau nggak ditulis nanti kayak bangunan pasir di laut. Ketika besar ada ombak langsung hilang, udah pikirannya hilang. Kayak kalau kita berpikir jauh, kita tinggal tidur, pikiran jauh kita menjadi hilang. Nah, selanjutnya setelah deskripsi teori dan hasil penelitian didefinisikan, maka dilakukan analisis kritis terhadap teori dan hasil penelitian sebelumnya. Jadi silakan berkomentar terhadap data-datanya. Nah, makanya tidak cukup satu, harus minimal 3 atau sampai 5. Kajian buku-buku tentang variabel itu. Jadi kamu bisa menentukan atau mengkritisi penelitian
orang lain. Langkah kelima ada analisis komparatif, dibandingkan teori antara teori satu dengan teori lainnya. Itu lebih rumit lagi, tapi harus dilakukan supaya lebih jelas. Lanjut, sintesa dan kesimpulan. Dilakukan sintesa atau kesimpulan sementara dari kajian itu. Jadi udah selesai pembelajaran buku, melihat buku yang lain komplit, maka dilakukan sintesa kesimpulan. Kemudian dicoba kerangka berpikirnya bagaimana. Jadi korelasi dan sebagainya, peta dan sebagainya dikeluarkan. Setelah itu masuk ke kerangka berpikir ya. Nah, dilanjutkan langkah akhirnya adalah menyusun hipotesis. Lagi-lagi hipotesis ke apa tak bahas nanti di video selanjutnya. Jadi video selanjutnya ada beberapa contoh yang agak konkret. Oke, ini kira-kira apa langkah yang tak sampaikan tadi. Kalau ditanya ini dari siapa? Ini dari Sugiono, Profesor Sugiono, ada bukunya Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan Research Development. Aku ngambil bukunya dari sini. Ya, kelihatan nggak nih? Ya, jadi dari sana kira-kira detailnya ada di sana. Nanti kita di video selanjutnya insya Allah akan kita jelaskan contoh-contohnya. Demikian diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.